Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita renungkan pada zaman ini merupakan satu zaman yang unik. Karena apa? Begitu banyaknya orang yang mulai menyadari dan merindukan nilai-nilai spiritual. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa, tetapi di sisi lain juga begitu banyaknya kehausan akan nilai-nilai spiritual di hati banyak orang dari berbagai kalangan. Dan ini juga terjadi di tengah-tengah gereja, lebih-lebih juga sebenarnya mulai abad ke-20 yang lalu, di mana kemudian Allah bekerja secara luar biasa melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus-Nya. Suatu pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas seluruh gereja, yang oleh Paus Fransiskus pada tahun 2017 yang lalu pada Hari Raya Pentakosta, di mana gereja merayakan The Golden Jubilee dari pembaharuan karismatik Katolik. Jadi jubileum emas ulang tahun ke-50 dari pembaharuan karismatik Katolik. Jadi Paus menekankan pada saat itu pembaharuan karismatik Katolik ini merupakan the current of grace, arus rahmat yang baru yang dicurahkan oleh Tuhan pada zaman ini. Jadi suatu arus rahmat yang baru. Karena apa? Buah-buah yang begitu luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam jutaan hati banyak orang. Banyak orang mengalami pertobatan, pembaharuan, mengalami satu kerinduan yang besar akan Tuhan, sehingga mulai kemudian memasuki hidup doa, pembacaan kitab suci, lalu kemudian penghayatan sakramen-sakramen menjadi lebih hidup. Lalu orang juga mulai melayani dan juga mulai berevangelisasi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga begitu banyaknya orang mulai setelah mengalami pencurahan Roh Kudus ini mulai berdoa. Dan mereka juga mulai mengalami pengalaman-pengalaman kasih Tuhan. Banyak sekali sharing yang pernah saya dengar, khususnya juga bila ditugaskan untuk membawa orang ke dalam pencurahan roh, yaitu misalnya dalam SHBDR, Seminar Hidup Baru dalam Roh, pada sesi pencurahan roh. Dan dari kesaksian-kesaksian, sharing-sharing setelah orang mengalami pencurahan roh, bagaimana mereka mengalami sungguh-sungguh kehadiran Allah secara nyata, Allah yang hidup secara nyata. Kemudian secara pribadi sendiri, saya juga ingat, kira-kira pengalaman ini berarti kurang lebih 25 tahun yang lalu, ya. Jadi setelah mengikuti camping rohani di Pertapaan Karmel Tumpang Malang, ya. Jadi satu camping untuk para mahasiswa, sebenarnya isinya juga retret awal atau seminar hidup baru dalam roh yang kemudian dikemas untuk muda-mudi. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam camping rohani di Pertapaan Karmel Tumpang Malang itu, setelah pulang, ya, ada kebiasaan saya, artinya apa ya, pada waktu itu sekitar jam 8 sampai 9 malam, biasanya saya tidak pernah absen, yaitu nonton satu serial kungfu. Ya, kalau sekarang ini orang hobinya drakor ya, drama Korea. Tetapi pada waktu itu, ya saya ingat itu TV swasta pertama yang mulai muncul di Indonesia ini, dan memutar serial kungfu Memanah Burung Raja Wali Sakti. Ya, kalau Anda ingat ada tokohnya Kuecing, Ayung, Ang Cikong, lalu Copek Tong, ya seperti itu ya. Nah, tapi artinya apa? Saya biasanya tidak pernah absen jam 8 sampai 9.
Walaupun sebenarnya sudah pernah nonton. Kita orang-orang jadul zaman dulu kalau ingat, kalau kita mau nonton serial kungfu, kita harus menyewa ya, dan menonton dengan video Betamax itu ya, video yang besar. Ya, video besar itu. Lah walaupun sudah sewa dan nonton dari serial pertama sampai tamat, tapi rasanya juga ya, film ini tetap menarik untuk ditonton di TV swasta. Ya, ada bumbu-bumbu kan, diselingi iklan dan sebagainya. Nah, tetapi setelah pulang dari camping rohani itu, setelah mengalami pencurahan roh, lah waktu saya kemudian mau mencoba untuk nonton serial kungfu itu jam 8 atau 9 sampai 9 malam itu, tiba-tiba saya merasa kok tidak menarik lagi ya. Kan sudah pernah nonton beberapa kali dari awal sampai akhir sampai tamat. Nah, kemudian akhirnya apa? Dalam hati saya muncul satu kerinduan, ya sudah, saya ingin jam 8 sampai 9 malam itu saya ingin kemudian berdoa. Di kamar ada lemari pendek begitu ya. Lalu di situ kemudian mulai saya taruh salib, patung Hati Kudus, Yesus, kemudian patung Bunda Maria, dan di sini ya dengan benda-benda devosional ini, dengan benda-benda rohani ini membantu dalam doa ya, untuk membuat suasana doa juga di kamar saya ya. Jadi membantu untuk supaya saya dapat berdoa dan datang dalam hadirat Tuhan. Dan di situ akhirnya saya mulai berdoa. Sederhana saja. Ya, waktu itu dari camping rohani ada buku nyanyian, buku kecil ya, saya ingat buku camping begitu. Ya, saya nyanyi saja pujian, penyembahan, ya dengan lagu-lagu yang itu, kalau Anda ingat lagu-lagu jadul ya. Hari ini ku rasa bahagia, ya seperti itu, saya pujian sendiri, penyembahan sendiri. Lalu kemudian masuk dalam singing the spirit, senandung roh. Lalu di situ saya mulai membaca kitab suci dengan metode Lectio Divina yang diajarkan. Dengan lebih dulu membaca renungan yang kemudian saya langganan dari Tumpang, yaitu Sabda Kehidupan. Ya, jadi Sabda Kehidupan itu. Ya, baca renungan, lalu kemudian baca kitab suci, lalu kemudian yang mengikuti langkah-langkah Lectio Divina. Lalu kemudian dalam keheningan lebih lanjut, setelah itu melakukan doa Yesus. Nah, ini yang kemudian tiap-tiap hari ya, dengan bantuan rahmat Tuhan saya usahakan untuk melakukannya. Nah, tetapi kemudian ya, saya menyadari bahwa apa yang saya alami ini juga sebenarnya bukan usaha saya sendiri. Saya mengerti kemudian ini adalah buah-buah dari pencurahan Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan doa yang kemudian saya jalani itu. Ya, ada saat-saatnya kemudian saya mengalami penghiburan-penghiburan rohani. Ya, bisa hati kemudian meluap-luap dengan sukacita, dengan kegembiraan. Lalu kemudian ya kadang-kadang melihat penglihatan, lalu suara, sabda-sabda begitu yang kemudian muncul setelah melakukan Lectio Divina, seperti Tuhan berbicara kepada saya, mengalami tadi ya, getaran-getaran yang saya rasakan dan menyentuh secara fisik ya, begitu menyenangkan, begitu mengharukan, bisa membuat terharu, bisa membuat menangis ya. Tetapi kemudian begitu banyaknya pengalaman-pengalaman rohani yang kemudian saya alami, dan rupanya hal-hal semacam ini, pengalaman-pengalaman rohani, vision-vision atau penglihatan-penglihatan, atau juga sabda-sabda batin, ya, jadi seperti mendengar suara Tuhan dan sebagainya, ini menjadi suatu hal yang umum dan terjadi dan dialami oleh banyak orang. Saya ingat juga ya, kadang-kadang waktu doa kemudian artinya apa? Juga bisa resting sendiri. Ya, lalu kemudian ketika saya juga berdevosi pada kerahiman ilahi sambil berdoa koronka, sambil kemudian memeditasikan, merenungkan sengsara dan penderitaan Kristus. Ya, kadang-kadang sampai kemudian ya doa itu sampai kemudian resting dan kemudian bisa menimbulkan satu keharuan, juga penglihatan dan sebagainya. Dan hal-hal semacam ini
banyak dialami oleh orang-orang yang mulai berdoa, lebih-lebih juga sebagai buah-buah dari pencurahan Roh Kudus. Orang ditarik untuk masuk dalam kehidupan doa. Orang juga mulai mengalami pengalaman-pengalaman rohani, penghiburan-penghiburan dalam doa, lalu juga inspirasi-inspirasi dalam batin. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, ya, setelah kemudian juga jadi mengalami bimbingan-bimbingan rohani, ya, saya bersyukur artinya juga bisa berjumpa dengan seorang imam yang juga menjadi pembimbing rohani saya dan juga memahami tentang jalan doa ini. Ya, puji Tuhan, rahmat Tuhan, saya juga punya pembimbing rohani, seorang imam Karmelit. Setiap saya kemudian ceritakan pengalaman-pengalaman doa, penghiburan-penghiburan dari doa, kemanisan dalam doa yang saya alami, Imam Karmelit ini secara sederhana memberikan nasihat. Saya rasa ini penting untuk kita. Coba kamu lebih fokus bukan ke pengalaman itu, tapi coba fokus pada Tuhan Yesus sendiri. Coba kamu serukan nama Yesus, tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Ya. Baik dalam doa maupun dalam semua aktivitasmu, kegiatanmu. Ya, tiap kali saya ceritakan pengalaman rohani, penghiburan rohani, jawabannya seperti itu. Coba kamu lebih fokus pada pribadi Yesus, pada nama Yesus. Sehari-hari coba sadari kehadiran Tuhan sambil doa Yesus begitu. Lama-lama ya, jujur ya, saya bosen dengar sharingnya, dengar nasihat rohaninya ini. Kok pancet? Sedangkan ini pengalaman-pengalaman rohani, penglihatan, air mata, lalu kemudian ya seperti mendengar senandung roh, lalu mendengar dari jauh seperti suara malaikat yang bersenandung juga. Tapi itu kok nggak dibahas sama sekali, tapi selalu disuruh terus coba sadari kehadiran Tuhan dalam sehari-hari, lalu coba terus doa Yesus. Tapi memang dalam perjalanan waktu, ketika kemudian pengalaman-pengalaman itu, ketika mulai mengalami kekeringan dalam doa, kekeringan rohani, atau kadang-kadang ada yang sebut pengalaman padang gurun, ternyata baru sadar ya, bahwa pengalaman-pengalaman itu ada saatnya kemudian seperti ditarik, dan kita kemudian mulai bukan lagi dalam doa hanya mencari pengalaman rohani, hiburan rohani, atau kemanisan rohani. Ya, walaupun Santa Teresa Avila mengatakan bahwa dalam seluruh jalan doa, bahkan sampai tahap-tahap yang lebih dalam, orang tidak akan kehabisan dari penghiburan rohani. Semakin dalam, semakin murni ya, semakin mendalam dan semakin murni. Ya, tetapi kemudian pada akhirnya ada satu tahap proses, semua itu ditarik oleh Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk ayo sini, selama ini yang kamu cari dalam doa kan hiburan rohaninya, permen-permen atau bonus-bonusnya, apa yang menyenangkan. Ini saatnya kamu naik kelas, jangan di playgroup terus ya. Sekarang atau di TK terus, sekarang naik kelas. Kamu harus berjalan dalam iman dan cinta kasih. Satu hal, begitu banyak orang ketika mulai menjalani hidup doa, mengalami juga pengalaman-pengalaman rohani dan hiburan-hiburan rohani. Tuhan memang melimpahkan ini, Tuhan memang mencurahkan ini. Karena melalui hiburan rohani, melalui pengalaman-pengalaman rohani ini, Tuhan mau menarik jiwa untuk sungguh-sungguh semakin mencari Allah, untuk semakin berusaha mengenal dan mengasihi Allah. Kalau selama ini jiwa-jiwa itu terikat oleh dosa, tarikan-tarikan dunia yang begitu memikat, ya. Tetapi kemudian melalui penghiburan rohani, melalui pengalaman rohani ini, Tuhan mau menarik jiwa itu. Dan seolah-olah Tuhan mengatakan, lihat, aku punya penghiburan rohani, aku punya pengalaman-pengalaman rohani yang boleh engkau alami,
Dan itu semua jauh lebih menarik dari segala ikatan-ikatan dan tarikan-tarikan dosa-dosamu selama ini. Jadi Tuhan mau menarik jiwa itu untuk sungguh-sungguh lepas dan bertobat dari dosa-dosanya dan mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini tujuan Tuhan melalui segala penghiburan rohani dan pengalaman rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sefili Nesia, Carmelitis, Esto